Hello guys, ketemu lagi di informasi Aloha Badminton. Sejak pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh tunggal putra nomor 1 Malaysia terhadap mantan pelatihnya asal Indonesia Indra Wijaya pada tanggal 30 November tahun 2022 yang lalu, rupanya berbuntut panjang. Perlu diketahui, jika kontrak Indra Wijaya bersama Lee Zijia selama 3 tahun, namun baru berjalan kurang dari setahun Lee Zijia memutuskan kontrak dengan Indra Wijaya. Indra Wijaya tak terima pemecatan atau pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Lee Zijia yang tidak sesuai dengan jangka waktu kontrak yang telah ditentukan. Bersama pengacaranya melayangkan gugatan atas pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Lee Zijia. Tapi, banyak dari kalangan netizen pencinta bulu tangkis belum mengetahui kronologis lengkap perseteruan antara atlet dan mantan pelatihnya itu. Kali ini Aloha Badminton akan menguraikan secara lengkap kronologis kejadiannya. Melalui Time Sport, Indra Wijaya menceritakan kronologis lengkapnya sebagai berikut. 1. Indra Wijaya ditawari dan menandatangani kontrak kerja dengan LZJ Management SDN BHD atau LZJMSB sebagai pelatih bulu tangkis selama 3 tahun mulai tanggal 1 Maret tahun 2022. Dalam hal ini berarti kontrak seharusnya akan berakhir Maret tahun 2024. 2. Indra Wijaya telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kontrak kerja dan tidak ada kendala terkait kinerja, kedisiplinan dan hal lainnya selama bekerja dengan Zijia dari bulan Maret hingga November tahun 2022. 3. Pada tanggal 24 November tahun 2022, Lee Zijia dari LZJMSB melalui pesan WhatsApp menginformasikan kepada Indra bahwa pelatihan pada tanggal 25 November tahun 2022 akan dibatalkan dan diganti dengan pertemuan di Bape Cafe KLCC, ruang VIP, pada pukul 10 pagi. Oh iya guys, Lee Zijia adalah kakak perempuan dari Lee Zijia yang bertindak sebagai manajer pribadi Lee Zijia. 4. Pada tanggal 25 November tahun 2022, Indra hadir dalam pertemuan tersebut. Di hadapan Zijia secara lisan menegaskan bahwa dia berniat untuk bergerak solo tanpa bantuan pelatih. Karena itu, Zijia memberitahu Indra tentang pemutusan kontraknya sebagai pelatih di klub bulu tangkis Lee Zijia. 5. Pada tanggal 26 November tahun 2022, Indra keluar dari grup WhatsApp tim LZJ setelah berpamitan dengan anggota tim lainnya dengan pengertian kontraknya telah diputus secara sepihak. 6. Indra juga meminta penjelasan dari Zijia, apakah bisa mencari pekerjaan di tempat lain atau bergabung dengan klub bulu tangkis lain. Zijia memberitahunya bahwa tidak ada keberatan baginya untuk melakukannya. 7. Pada tanggal 29 November tahun 2022, LZJMSB mengeluarkan salinan pemutusan kontrak melalui WhatsApp untuk ditandatangani Indra. Di antara rincian yang tercantum termasuk bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja. Atas dasar penghentian bersama, Indra akan menerima kompensasi senilai 3 bulan gajinya, pembayaran sisa cuti tahunan yang tidak diklaim dan bonus. Kedua belah pihak tidak diperbolehkan membuat pernyataan apapun yang dapat berdampak negatif terhadap salah satu pihak, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk saling melepaskan diri dari segala tindakan atau tuntutan sehubungan dengan pemutusan kontrak kerja. 8. Pada tanggal 2 Desember tahun 2022, setelah membaca pemutusan kontrak, Indra mengirim email ke Zijia dan SMS WhatsApp ke Zijia, memberitahukan pendiriannya dan meminta penjelasan tertulis tentang poin-poin tersebut. Indra tidak setuju untuk menandatangani kontrak pemutusan hubungan kerjasama. Indra merasa pemecatan tersebut merupakan pemecatan yang tidak adil karena merupakan keputusan pribadi Zijia dan tidak ada hubungannya dengan performa atau prestasinya selama menjabat sebagai pelatih. Pemberitahuan 3 bulan tidak dapat dipenuhi tanpa proses hukum dan penyelidikan domestik jika pemutusan hubungan kerja didasarkan pada kesalahan Indra. Meminta LZJMSB atau LZJ Badminton Club untuk berdiskusi kembali agar kedua belah pihak bisa lebih memahami. Dan diminta untuk melanjutkan seperti biasa, jika gagal, kompensasi yang adil untuk keseimbangan kontrak kerja harus diselesaikan. 9. Pada tanggal 5 Desember tahun 2022, Indra mengirimkan SMS WhatsApp ke Zijia, meminta jawaban atas penjelasannya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghentian visa kerjanya, pemutusan kontrak sewa rumah, proses pindah sekolah anak dan hal-hal lain yang perlu ditangani olehnya. 10. Pada tanggal 12 Desember tahun 2022, LZJ Badminton Club mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Zijia, membalas pesan Indra yang Indra kirim pada tanggal 2 Desember tahun 2022 lalu, dengan poin-poin sebagai berikut. Menolak klaim pemecatan yang tidak adil. Menunjuk pelatih Indra keluar dari grup WhatsApp tim LZJ dan menanyakan apakah dia bisa mengambil pekerjaan lain, berarti dia memilih keluar dari Zijia. Hal di atas juga dilihat sebagai pemutusan kontrak kerja oleh Indra tanpa ada keberatan dari pihak Zijia.
Dengan itu Indra diminta untuk meninjau kembali kontrak pemutusan hubungan kerjasama tersebut. Meski kontrak pemutusan hubungan kerja pelatih Indra, LZJMSB siap membayar kompensasi sebagai tanda niat baik, dan kompensasi atas cuti tahunan yang tidak diklaimnya. Pemutusan kontrak kerja Indra juga berarti visa kerjanya akan dihentikan. 11. Berdasarkan jawaban tersebut, pelatih Indra mencari kuasa hukum dan disarankan untuk mengajukan banding ke Jurusan Hubungan Industrial atau JPP dalam waktu 60 hari sejak pemutusan hubungan kerja, berdasarkan Undang-Undang Hubungan Industrial tahun 1967. Ini untuk memungkinkan dia untuk meminta kompensasi atas pemutusan kontrak yang tidak sah, yaitu 24 bulan dari gajinya sebagai pengganti. Seperti yang Aloha sampaikan di awal, sisa kontrak Indra Wijaya yaitu 2 tahun lagi, sehingga Indra meminta kompensasi dari 2 tahun atau 24 bulan dari gajinya, sedangkan Lee Zijia hanya mau membayar 3 bulan kompensasi gaji saja kepada Indra. 12. Banding diajukan ke JPP pada tanggal 16 Januari tahun 2022 berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Hubungan Industrial tahun 1967 dan mediasi pertama dilakukan pada tanggal 23 Februari tahun 2023. 13. Mediasi tersebut ditengahi oleh Nor Ashrin Baharudin, dan kedua belah pihak diberi waktu 7 hari untuk menghasilkan penyelesaian atau jawaban bila ada. Jika hal itu tidak dilakukan, maka masalah tersebut akan dirujuk untuk pemeriksaan penuh di depan hakim di Pengadilan Industri Malaysia. 14. Indra menegaskan, pemutusan kontrak kerja dilakukan oleh pihak Zijia dengan alasan sang pebulu tangkis ingin pindah Solo. Sampai saat ini hal tersebut tidak pernah dibantah oleh Zijia. 15. Sampai saat ini Indra belum menerima ganti rugi atas pemutusan kontrak kerjanya. Tawaran dari pihak Zijia tidak mencerminkan fakta sebenarnya di balik pemutusan hubungan kerja tersebut, di mana Indra diminta untuk menandatangani perjanjian pemutusan hubungan kerjasama, dan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan tambahan yang dianggap tidak adil olehnya. 16. Banding di JPP merupakan inisiatif Indra untuk mencari yang dianggapnya adil atas pemutusan kontrak kerjanya. 17. Indra menegaskan tidak ada niat buruk, dan tidak berniat memperparah atau memperpanjang masalah. Dia terbuka untuk diskusi apapun untuk menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Indra selalu hanya mendoakan yang terbaik untuk Zijia. Itulah guys alur permasalahan antara atlet badminton tunggal putra Malaysia Lee Zijia dengan mantan pelatihnya asal Indonesia Indra Wijaya. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Semoga Lee Zijia dan Indra Wijaya bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahan mereka. Itulah informasi yang dapat Aloha Badminton sampaikan. Terima kasih.